pengadilan. Semoga hakim bisa membebaskan Ida Lanang karena kami ini tidak bersalah. Nggak ada bukti, nggak ada saksi, visum nggak ada bukti kekerasan nggak ada. Nama sidang Rahayu, ampura saya buka aja di masker. Ya, hari ini Titiang didatangi oleh istri dari Ida Nabe Denak Lingsir yang tanda kutip ampura lagi heboh viral kasus pencabulan. Beliau hadir untuk bercerita isi hati, untuk menceritakan apa sih yang menjadi jeritan hatinya. Nah, saya pun sebenarnya ini sudah dari seminggu memikirkan untuk menerima atau tidak untuk menyiarkan. Karena beliau waktu itu Selasa juga hadir, Selasa hadir juga ke sini bersama Jero Tunas. Ini adalah sahabat lama saya, sudah seperti nyama juga. Walaupun kami berbeda, tapi kami tetap bersaudara. Dan saya pun tidak memandang siapapun untuk saya menyama. Ketika saya ingin ngayah, ya saya harus buktikan. Nah, dalam seminggu beliau ini meminta tolong untuk mendapatkan curhatan hati, bisa bercerita yang beliau ketahui apa yang terjadi terhadap Ida Begawan, sang suami. Tiang pun akhirnya mengambil keputusan untuk berani menyiarkan setelah saya bersumpah ini atas nama Ida Betara Brahma, atas nama Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Betara Betari Sungkon Jagat Bumi Tanah Bali, sama leluhur saya yang ngomong saya dan Ida Betara Betari. Saya bermimpi. Mimpi saya adalah tadi pagi sampai saya cerita, ada screenshot saya sama istri. Saya mimpi saya ditangkap lagi kasus narkoba. Orang menjebak saya, tapi saya nggak ada sentuh, tapi saya ditangkap karena narkoba dan saya di penjara. Saya di penjara, saya masukkan ke kerobohan, saya nggak mengikuti prosesnya, tahu-tahu saya udah di kerobohan. Saya mencari Ida Begawan yang ingin saya ketemuin, dan saya ketemu walaupun berapa lapis yang harus saya temuin, saya ketemu sama Ida Begawannya. Dan saya dapat ngobrol sebentar, keburu saya bangun. Ternyata pagi-pagi Ida istri sudah WA saya nggak tahu nomornya, nggak nge-save belum karena tidak ada tukaran nomor. Dan akhirnya ada telepon, saya lagi masih ngurus anak dan lagi sembahyang juga tadi pagi. Terus dan ingin Jero istri mungkin menceritakan, Ida istri menceritakan apa yang Ida istri ketahui tentang masalah ini. Nah, sehingga rame di dunia medsos bahwa Ida Lanang melakukan hal yang dianggap tidak terpuji, pencabulan itu. Gimana sih kronologis yang Ida istri tahu? Mungkin di sini didengarkan oleh Pak Hakim, Pak Jaksa agar diberikan keringanan lah, agar ada rasa kemanusiaan. Gimana ceritanya, istri? Silahkan bercerita. Saya mungkin dibuka agak kerasin sedikit, ampura. Tiang Ida istri Begawan dari Ida Lanang. Niki kasus suami saya Ida Lanang dituduhkan pelecehan seksual terhadap Komang Y dari Blakiu, yang mana menurut saya Niki kasusnya agak janggal. Kenapa saya bilang janggal? Korban datang ke beliau baik-baik hari Jumat sore. Setelah itu terjadi proses pengelukatan Jumat malam menuju Sabtu pagi, dan kemudian Sabtu jam 10-an itu masih datang baik-baik ke beliau, tidak terjadi tampak pelecehan atau ada bekas mandi seperti mana. Dan baru hari Minggunya baru mereka suami istri ini bilang kalau terjadi pelecehan. Ampun, saya potong. Waktu pelukatan hari apa ini kah? Jumat malam menuju Sabtu pagi. Habis pelukatan mereka pulang? Pulang, masih baik-baik. Masih mengatakan Ida Lanang ke beliau. Nah, terus Sabtu datang ke beliau membawa nasi yase sekitar 50 bungkus kotak ya. Ya 50 dan puding. Dan mereka niki masih ngaturin Ida istri, niki ya rayunan atau istri. Oh, masih diberikan itu istri? Masih Ida istri nyunan nikah. Setelah nyunan nikah, bahkan adik perempuan Lanang sama anaknya nikah masih selfie dengan bayi Ida istri yang masih bayi dengan bayi selfie. Bayi berapa bulan? Ugas nikah 2 bulan. 2 bulan bayinya. Ya, masih foto, masih biasa aja, tidak tampak bekas nangis, tidak ada.
maksudnya kalau memang seorang perempuan yang merasa dilecehkan kok masih baik-baik saja saat itu saat datang ke gereja. Atas inisiatif siapa nih ke Ragane mau melukat nih gitu? Kalau inisiatifnya mungkin ada inisiatif siapa karena Niki kan Saraswati memang odalan di Griya. Jadi biasa nih ke Ida Lanang nanti Munas Tirta pas mereka datang ke Griya Jumat sorenya kan diajak anak kayu ke tempat tukaran. Jadinya bukan ada Ida Lanang merencanakan, tidak seperti itu. Jadi tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan dalam rangka. Terus udah berapa lama sih Niki yang korban itu nyaringin di Griya? Berapa lama ikut di Griya untuk sebelumnya kan dulu jadi pemangku mau jadi pemangku kan gitu ya? Dari awal tahun 2020 dari Januari. 2020 Januari. Kenalnya Nike di pedesaan di Jumbu Karangasem. Saat itu Ilana jadi ngemas anak, kenal lah sama suaminya, tukar-tukaran nomor HP, atau ya komunikasi biasa di WA. Setelah kemudian datang ke Griya, hampir setiap hari mereka ngayah lah di Griya setiap hari. Di sana pun istri nanggung dalam arti nanggung makan, nanggung minum, nanggung napi-napi yang di Griya. Setelah itu mereka juga melakukan bantuan modelnya mau winten, mau bayu, ngelungahin 4 janin, terus membersihkan rumahnya yang di Blakiu, terus tapi buat barong tapaan, sampai akhirnya proses bantuan-bantuannya itu pun tidak dibayar. Modelnya kayak sistem tukar guling dalam mobil. Sebelumnya nggak ada ngomong mau bayar apa tidak? Nggak mau nukar mobil, nggak ada cerita. Nggak ada. Cuma tak bikin bantuan. Cuma bikin bantuan. Akhirnya, itu awalnya beliau yang minta ya si korban, si keluarga korban. Ternyata mobil dipakai nukar gitu. Iya. Kenapa mereka kok posisinya sekarang ini kan lagi merosot, lagi bangkrut gitu. Lunas tuntunan. Terus makin ide istri kan napi sih yang mau diceritakan yang tentang ide Lana aku nih mau yang anggap ide janggal gitu ya. Apa ya? Pertama itu rasa janggalnya di sini kayak semacam rekayasa. Ide istri melihat secara skenario kalau memang ide Lanang Niki bersalah, kenapa tidak saat hari itu juga ada perlawanan dari korban? Kenapa korban diam saja? Kenapa sampai dia bilang sampai beberapa adegan, sampai lebih dari 5 adegan? Masa dari adegan pertama dia tidak berteriak, mungkin kalau saya sebagai perempuan saya berteriak atau saya lari atau saya apa, karena di sana itu ada suaminya. Kenapa tidak saat itu juga langsung manggil suaminya? Dia kan biasa manggilnya mami papi, tolongin atau teriak. Itu kan suasana nih, sekali menggerisik-gerisik aja kan pasti kedengeran kalau memang terjadi, kalau memang benar pelecehan pasti kedengeran nih ke suara, nih ke posisinya malam hening, jadinya gimana pun kita bergerisik pasti kedengeran. Niko yang pertama janggal menurut itu, tidak mungkin Niko terjadi pelecehan. Karena didampingi ada suaminya, ada hadir suaminya, kan nggak mungkin berani gitu ya pikiran. Ide apalagi ada suaminya, kecuali kalau nggak ada suaminya gitu ya. Ya, dan juga yang perempuan Niki bilang dia diselamatin 4 orang saksi. Nah, kalau dia merasa diselamatin 4 orang saksi, kenapa tidak saat malam itu juga Ida Lanang digerebek atau ditangkap massa atau modelnya dibawa langsung ke polsek? Nah, disinilah pertanyaan Ida istri. 4 orang itu berarti melihat dong kalau misalnya memang dia dilecehkan. Ada itu saksinya? Pengadilan? Sampai saat ini tidak ada saksi 4 orang itu. Tapi dia menurut mereka itu 4 orang itu yang menyelamatkan mereka. Kalau memang benar diselamatkan, saat itu juga kan Ida Lanang ditangkap lah Pak, bisa dipukulin sama 4 orang itu atau gimana namanya. Kalau benar yang lecehin perempuan kan saat itu juga diamankan. Ya. Jadi itu yang istri rasa janggal. Ya, janggal. Sehingga ada gimana terus kok bisa ditangkap, proses kan? Laporan kepolisian itu sudah dilaporkan, berarti waktu pemeriksaan polisian apa keterangan-keterangan Ida Lanang, kenapa bisa sampai ditangkap? Gini, sebenarnya kalau menurut istri, setelah kejadian itu kan pas Saraswati, besoknya hari Minggunya barulah perempuan ini nge-WA istri, yang mana selama dia di Griya Niko tidak pernah komunikasi di WA sama istri.
tiba-tiba dia langsung WA Ampura Ida yang mengganggu, yang ingin bertanya. Dia bilang kalau temennya yang dilecehkan menurut pandangan Ida Istri pun api. Niki Ida Istri bilang dia dilecehkannya seperti apa Jero Istri, dilecehkannya ada suaminya apa tidak. Ida Istri nanya Niki kok diem aja kalau memang temennya yang dilecehkan. Dan setelah Ida Istri ingin jelasin solusinya, barulah dia bilang, perempuan ini bilang kalau saya lah yang dilecehkan sama Ida Lanang. Disitulah Ida Istri kaget, benar suami saya ngelecehin dia. Kalau menurut feeling Ida Istri sih tidak. Ida Istri feeling seorang perempuan, feeling sebagai istri itu bisa cepat, bisa peka. Kenapa Ida Istri bilang seperti itu? Ida Istri mungkin penglihatan Ida Istri tidak sampai Ida Lanang lakuin itu. Ida Istri feeling Ida Istri sudah, kalau memang suami saya bersalah, pasti hukuman skala yang duluan memagi, bukan hukuman skala seperti Niki Ampura. Niki sebelum Ida Istri melinggih menjadi seorang sulinggih, Ida Istri sudah mengalami cobaan yang panjang. Ida Istri sudah mengalami dari rumah kebakaran, anak sakit, sampai Ida Istri sendiri pun awalnya tidak mau mediksa. Ida Istri nggak mau mediksa. Ida Istri 1 minggu lumpuh. Disitulah Ida Istri pasti hukuman skala turunan yang memanggil. Nggak seperti ini. Niki kan baru hukuman skala. Makanya Ida Istri meyakini sekali kalau Ida Lanang Niki tidak bersalah, tidak melakukan itu. Meyakini tidak melakukan itu nih. Tidak. Jadi harapan Ida Istri berapa punya? 2. Ida Istri punya anak 2 masih kecil-kecil. Yang satu baru mau masuk SD, masih TK besar. Yang satu masih 1 tahun. Dimana hati nurani perempuan nih padahal ya mereka berdua lah yang dari melahirkan anak Ida Istri itu yang tahu gimana proses Ida Istri lahiran sampai anak Ida Istri masuk ruang ICU, tahu prosesnya. Kenapa sekarang kayak di Ida Istri dan Ida Lanang Niki dijebak, bener-bener Ida Istri bahkan sampai ngerasa diperas sama mereka juga. Banyaklah kejanggalan yang menurut Ida Istri. Tidak benar. Ida Istri tapi rasanya terus untuk kehidupan sebelumnya Ampura Ida Lanang, Ida Ratu dikatakan kan alirannya Ampura di sampradaya seperti sampradaya ini, benar nggak? Tidak benar. Yang didikse oleh ini bukan dari napi adanya, bukan dari situ. Bukan. Ida Istri bukan sampradaya, Ida Istri bukan Hare Krishna. Nabe napa Ida Istri dari Agabi, nabe waktu Ida Istri, Ida peranda gede gunung saking bersela. Lebih keras. Ida peranda gede gunung saking bersela. Nabe saksinya dari tiannya Ida Dukur. Ya, kalian tidak pas mana Ida Istri katanya Ida Lanang tidak diresmikan oleh PHDI karena mungkin tidak bisa baca dan nulis ya. Karena takut untuk ada tes seperti itu. Ida Lanangnya nggak berani untuk melakukan itu, tapi mempunyai anak yang sudah sah oleh PHDI. Gimana kita? Ya memang kami tidak resmi lah secara PHDI. Ya memang betul Niko. Tapi kami tidak bahkan kami pun sekarang dibilang masih bawahi, itu tidak benar. Kami benar-benar memang buat apa kami bohong-bohong menjadi sulinggih. Ampura Niki Ida Istri tempurun Niko dengan hukuman skala. Ida Istri ngerasain, malah Ida Istri nggak mau melinggih, Ida Istri sakit, malah sekarang kami dibilang nguluk-nguluk, itu enggak benar. Biar enggak salah ke Ida Istri memang proses, tapi memang tidak secara resmi pada umumnya PHDI. Niki memang benar, maksudnya Ida Istri memang tidak. Karena Ida Lanang tidak bisa baca dan tulis ya. Takut nanti PHDI itu bisa dites tulis nggak baca. Niki Ida Lanang memang sekolah SD, SMP, SMA memang sekolah, tapi memang raganya tidak bisa baca tulis. Niki buta huruf, tapi beliau dapat anugerah dari SD, sudah bisa ngobatin anak, sudah bisa nyembuhin orang gila dia sembuhin. Jadi ya nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah Ida Lanang lah kekurangannya tidak bisa baca tulis, bahkan lebih pinteran Ida Istri TK Niki lebih bisa baca dibandingkan Ajiknya nggak bisa baca, anak TK-nya malah bisa baca. Jadi di sini
adalah memang kelemahan Ida Lanang. Ida Lanang tidak bisa baca tulis, dan itulah kelemahan Ida Lanang. Mereka tahu Ida Lanang nggak bisa baca tulis, disuruhlah memaksa tanda tangan. Mana tanda tangan itu yang surat pengakuan, Ida Lanang nggak baca surat pengakuan itu. Karena nggak tahu surat tangan. Ida Lanang Dame. Dia nggak tahu baca. Nah, carakan itu ngerti Ragane? Ya, bisa. Bisa nulis anak. Bisa. Oh. Itu yang kompak. Kalau bahasa Indonesianya yang tidak bisa kan kita. Nah, kelebihannya Ida Istri lah untuk melengkapi. Itu kan bahasa Indonesianya Ida Istri jadi kan Ida kalau- Istri jadi kalau berpendidikan. misalnya- Iya. Niki ada pertanyaan dari Aji Dewo Yase Ampura, kalau nggak bisa baca terus di saat sisanya minta pendewasan gimana? Ida Istri. Oh, ide istrinya yang membaca. Ida Istri yang bagian untuk membaca, Membacakan. Membaca, Iya. istilahnya lihat di kalendernya, untuk di buku misalnya catat apa yang dipakai ini Ida Memang Istri. di buku. Jadi biar nggak salah. Kalau Ida Lanang ngelihat secara diskamel, kalau Ida Istri tugasnya untuk Sekali. untuk kayak Nulis nih kan. buku, Buku, nggih, mencatat. Iya. Secara nggih bahasa Indonesianya kan kita nih nggih. Oh. Sering kalau Iya. mari kita sering beliau minta pertimbangan. Kak, buatkan iki untuk dengan dia buatkan tentang kasih Ida Istri untuk mempertimbangkan. Sering saya beri. Oh. Sering saya beri. Oh. Itulah mentransfer artinya ilmu. istilahnya. Jadi lewat Ida Iya, Istri langsung. kekurangannya Ida Lanang Dike ada di Ida Istri nggak ada istilah kelebihan untuk niskalenya Ida Lanang. Iya. Jadi kita saling Ide menghafal tapi yang disampaikan kan gitu rasanya. Iya. Apa yang menghafal, apa yang disampaikan. Oh, Niki kayaknya bahasa mantra kira-kira ide menghafalkan itu. Apa yang disampaikan itu yang dipakai hafalan gitu untuk dijalankan. Nah, Nike kenapa berarti Nike sampun. Nah, bagaimana keseharian ide? Coba ide dalang namun sedurung orang tuanya. Iya nih dalam keseharian. Yang saya ini mendampingi beliau kemanapun karena ini Kan pelukatan sana gitu. Waktu melukat nanti nyarengin. jauh nikah kan karena kalau itu muintanan pemangku yang tugas Iya, aja. Iya. yang tugas nah kemanapun beliau nguput dia nyangkapin tupeng wayang itu yang dia nyangkapin. Wayang ya. Ya. Kalau keseharian beliau memang baik apa memang agak gimana pun Niki kalau dia bertanya gimana keseharian beliau memang tulus baik nih kira. Sebenarnya kan sifat manusia kan relatif, tetapi kita yang tidak akan menyebutkan mimpi lagi. Tetapi ada feeling hati nurani. Mana studinya kuat kan nggih. Pernah yang melihat beliau ini memang itu asalnya dari roh sulingnya. Yang puro niki Keyakinan nih terjemahkan hanya itu aja. Kita percaya atau tidak ya? Dia juga seorang mantan guru, mantan pengawas, juga sedikit senang spiritual. Karena yang berani menerima tawaran bapak niki, tolong diajarkan, ide belum kenlih kan gitu kan, dia ajarkan. Artinya dia bukan mata dia buta, tapi rohani dia tidak buta. Tetapi toh juga salah seperti ini, dia tidak apa-apa. Soalnya dia takut masih gemer-gemer, dia nak linya ke masyarakat, tanda yang iwang. Nah di kapang niki cara sinongannya, nah dia ikut memulai, pantan dia merusak. Jaksa niki awalnya boleh hukum mana ringan, seringan-ringannya nih kan, dan tentu bersalah penadikan niki sama sekali pernikahan dari Sri Wau kentang undang di balik batu niki, tentang lungsur mangga mendua hati nurani, mewakili bu jaksa sama Pak Majelis Hakim kan. Mungkin ini karmanya Nana. Makanya kami nunggu sampai keputusan di pengadilan. Semoga hakim bisa membebaskan Ida Lanang karena kami ini tidak bersalah. Nggak ada bukti, nggak ada saksi, visum nggak ada bukti kekerasan nggak ada. Di mananya pelecehannya? Saya ingin bertanya sesama perempuan. Kalau perempuan di luar sana jika dilecehkan, apakah tidak teriak? Apakah diam saja? Dia menikmatikah? Itulah pertanyaan saya. Kalau memang saya dilecehkan, pasti saya bisa melawan.
pasti saya Nggak terima, teriak. nggak terima, pasti saya kok ini diem aja, diem pasrah lah, diem karena menikmati. Makanya saya selalu bertanya, kenapa perempuan ini benar-benar artis. Kalau menurut istri Niki, perempuan Niki artis. Setiap dia datang ke polisian, mukanya langsung jelek, ekspresinya langsung jelek. Tapi dia masih upload foto di Facebooknya dia, masih bisa ke salon, masih bisa memparias, masih bisa cantik. Bahkan sehari sebelum di persidangan sebagai saksi korban pun dia masih bisa kok memparias. Kenapa di saat ke kepolisian dan ke pengadilannya aja dia langsung jelek, langsung berubah dia jeleknya? Ada butuh. Ada istri punya foto-foto. Tapi kan itu. itu tidak bisa ide istri ungkapkan di media. Itu adalah ada privasi korban. Ide istri menghargai sekali. Kenapa malah mereka mengupload sampai foto anak ide istri yang TK ikutan dibully? Kenapa anak ide istri ikutan dibully? Apa salahnya anak ide istri yang kecil itu? Dia nggak tahu loh. Kenapa ide istri pun juga ikut dibully? Ide istri pun tidak tahu permasalahannya. Kenapa sampai saya pun dibully sama semuanya nih? Apa salahnya? Apa anak ide istri? Ya, kenapa anak ide istri juga ikut disebar-sebarin foto-fotonya? Sebenarnya ide istri kalau mau nuntut dari awal, ide istri mau nuntut, tapi ide istri masih punya rasa kasihan sama mereka. Apa nggak malu mereka kalau kartu as-asnya mereka tuh ide istri buka di media? Apa nggak mereka malu? Dan satu lagi yang ide istri mau tambahin. Mereka katanya juga ingin jadi sulinggih. Mereka juga ingin munggah sebagai bawati. Di mana rasa kemanusiaannya? Kalau memang mereka ingin munggah sulinggih, silakan teraris jalan lagi. Tapi tidak seperti ini caranya. Tidak menjatuhkan satu sulinggih untuk jadi sulinggih. Tidak seperti ini caranya. Salah besar kalian. Mana yang saya sakiti? Mana yang saya tendang? Mana yang saya pukul? Saya mencaci aja nggak ada. Saya menyumpahi aja nggak ada. Tapi orang mau menilai saya udah salah. Istri saya sampai trauma, anak-anak saya sampai malu ketika saya ditangkap. Saya merasakan apa yang beliau rasakan. Kenapa saya mau bersuara? Saya hanya ingin menyuarakan orang-orang yang merasa tidak ada pembelanya. Inilah tugas saya. Saya dikeluarkan oleh alam semesta, oleh Tuhan untuk keluar dari penjara lebih cepat. Untuk saya membantu orang-orang yang ketika dia tidak mempunyai pegangan, siapa lagi yang diajak berani untuk bersuara? Semuanya takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk membantu bersuara. Entah itu benar, entah itu salah. Tapi ketika kita bantu untuk menyuarakan, dia merasa ada hikmah dari perjalanan, sudah ngayahkan betarik. Selama ini ngayahkan betarik kok rasanya sia-sia, tidak ada yang membantu. Mau bersuara rasanya susah, mau untuk menyampaikan saja rasanya tidak bisa. Padahal begitu keliling aturan sembah bakti yang di betarik, begitu ngayahin berapa anak sisya yang sudah dilahirkan. Rasanya di mana kita terima kasihnya kepada beliau yang sudah melahirkan berapa sisya-sisya para pemangku-pemangku di tanah Bali. Nah, saya walaupun tidak sisyanya, saya pun baru kenal seminggu yang lalu beliau hadir ke sini minta tolong melalui Beli Jero hadir ke sini. Tapi rasa kemanusiaan itulah yang hadir. Untuk saya menyuarakan rasa kemanusiaan itu yang hadir. Saya di sini bukan membela, sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak membela siapa-siapa. Saya ingin hanya didengarkan curahan hati beliau agar jangan lagi dibully. Mari kita sebagai nyamuk Hindu Bali saling raketang. Biarkan, kalau memang proses hukum, biarkan proses hukum, jangan disalahkan. Ketika orang istri dan Jero Mangku Dalang, ada bapaknya, dan ada saksi Jero Tunas dan Pak pengacara dia membawa makna dan arti bahwa janganlah kita saling bully, karena bulian itu kejam sekali. Ketika kita nggak kuat, bisa jadi depresi, bunuh diri beliau, ampuran dia. Karena bulian itu bagaimana anak-anak beliau? Siapa yang membuli? Apakah kalian tidak merasa berdosa karena membuli orang, akhirnya orang itu sampai depresi, gila, dan bunuh diri? Bagaimana dia masih mempunyai bayi kecil karena nggak kuat menerima cobaan omongan di macam dunia medsos? Hentikanlah bulian. Kita nggak tahu hidup kita nanti. Kita nggak tahu ke depan kita masihkah kita baik, masihkah kita akan bagus melangkah. Siapa tahu kita akan ada masalah yang lebih menjatuhkan kita. Bercermin dari kasus Ahok, gimana Ahok dibully? Gimana Ahok dihajar, dihabisi? Banyak orang memfitnah. Apa yang terjadi sekarang? Yang menyuarakan ke Ahok, yang menghina Ahok, mereka semua tumbang dan jatuh karena karmanya. Karena karma tidak salah memilih jalannya. Nah, itu kata Beli Jero ya. Jadi itu bahasa yang beliau, karma tidak salah memilih jalannya. Mari kita tidak lagi membuli. Biarkan proses yang sudah terjadi
Mari kita doakan semoga kebenaran itu benar. Yang akan terjadi adalah kebenaran yang hakiki dari Tuhan. Ketika benar, saya minta pada Tuhan Ida Betara Betani semoga jaga tanah Bali untuk memberikan kebenaran dan perlindungan atas kebenaran itu. Ketika salah, mohon diampuni agar dimudahkan dan diberikan kemudahan dalam setiap proses hukum yang terjadi kepada beliau yang sudah mengayah kepada tanah Bali saya. Mungkin itu aja yang ingin sampaikan. Itu terima kasih waktunya nggih Ratu. Terima kasih masih entar lagi cukup nggih cukup. Sukses semua.